Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid. Kali ini kita masuk di pembahasan terkait dengan perhitungan sediaan semi solid. Di minggu-minggu kemarin kita sudah banyak berbicara atau latihan terkait dengan sediaan liquid. Hari ini tentu kita sempurnakan dengan perhitungan sediaan semi solid. Oke, sebelum saya masuk ke inti dari pembahasan ini, kita coba mengingat dulu beberapa singkatan Latin yang ada di dalam resep, khususnya untuk sediaan liquid maupun sediaan semi solid ya. Ada PRN, Prornata bila perlu, kemudian ada Mane et Vespere, pagi dan malam, kemudian ada miskepak, campur dan buatlah, kemudian Fartdol atau Partus dolente pada bagian yang sakit, kemudian ada DTD ya, datalis dosis, berikan sesuai dengan takaran ya. Ini penting untuk memastikan dosis sediaan ya atau dosis obat yang ada di dalam resep. Kemudian saya akan coba memberikan beberapa contoh ya terkait dengan sediaan semi solid. Ini tentu juga di tutorial sudah disampaikan ya. Ini adalah sediaan salep, asam benzoat komposisinya, kemudian asam salisil, kemudian ada adepslanai, ada vaselin sebagai apa namanya ya paslin sebagai bahan pembawanya ya atau basisnya. Ya, Anda lihat komposisi dari masing-masing bahan ya. Asam salisil ada ada bahasa Latin ya AA ya yang artinya sama banyak ya berarti asam benzoat memiliki takaran yang sama dengan asam salisilat. Kemudian ada adeps ya, adeps lanai 10 gram. Kalau tidak ada satuan apapun di belakang angka berarti secara otomatis dia adalah satuan gram. Kemudian vaselin kata hingga 30 gram. Artinya nanti vaselin yang ditimbang adalah bobot yang tertera dalam resep dikurangi seluruh bobot yang ada ya. Sehingga nanti total bobot dari sediaannya adalah 30 gram. Kemudian ini bahasa Latinnya adalah kita disuruh membuat dan mencampur salep. Kemudian aturan pakainya signa usus externus ya, tandai untuk pemakaian luar. Nama pasiennya adalah Zaki. Nah, kita lihat problem apa yang ada di dalam resep kita ya, pembuatan salep dengan bahan yang dilarutkan dalam spiritus ya. Kemudian ada pembuatan salep dengan bahan yang diayak ya, asam benzoat ya. Anda tahu bahwa syarat dari sediaan semi solid ya harus partikelnya micronized kemudian dia halus ya, terdistribusi dalam campuran ya, komponen campuran yang ada sehingga kalau dia kasar maka dilakukan proses pengayakan. Kemudian cara kerjanya ya, ayak asam benzoat kemudian ditimbang ya, timbang asam salisil ya, ditetesi dengan etanol ya, kemudian dikeringkan dengan asam benzoat tentunya sampai dia menjadi serbuk kering lagi, kemudian baru ditambahkan vaselin sampai homogen, tambahkan sebagian adeps ya, aduk et homogen, kemudian sisa adep dan sisa vaselin ditambahkan kemudian diaduk sehingga homogen, baru dimasukkan ke dalam pot salep dan beri etiket. Nah, penimbangan bahannya ya sederhana saja. Ini Anda timbang 1,5 gram, asam benzoat 1,5 gram, adepsnya 10 gram, vaselinnya 30 gram. Artinya 30 dikurangi 10 dikurangi 10 ya, dikurangi 1,5 dikurangi lagi 1,5.
Ya, itulah bobot dari paslin yang ditimbang. Nah, yang Anda perhatikan adalah menimbang bahannya dengan apa. Itu yang penting kalau resep-resep yang semi solid. Artinya kalau misalkan tadi ini ditetesi asam salisil, kemudian asam benzoatnya di ayak, ya ini penimbangannya tentunya menggunakan biasa ya, kertas perkamen. Tapi adet selanai Anda bisa menimbangnya dengan kaca arloji, paslin juga seperti itu ya, menggunakan kaca arloji. Tentunya Anda lakukan penaraan dulu ya kaca arlojinya, baru kemudian Anda kasih beban ya sesuai dengan bobot yang Anda akan timbang. Kemudian yang kedua adalah ini contohnya adalah unguentum yodii ya. Saya yakin ini sudah kita bicarakan di tutorial ya. Unguentum yodii 10 gram. Kemudian mispefac la unguentum signa usus externus. Untuk Anissa, jadi yang pertama adalah tentu kita akan mencari resep standar dari unguentum yodii-nya. Ini kebetulan ada di Farmakope Nederland atau 5 yang isinya adalah kalium iodida 3 gram, iodnya 2, airnya 5, kemudian unguentum simplexnya 90. Ini unguentum simplex kalau kita disiapkan di laboratorium sudah jadi unguentum simplexnya, maka tidak perlu kita buat. Tapi ketika tidak disiapkan maka tentu kita membuatnya. Ya, unguentum simplex ini memiliki resep standar juga ya, yang isinya adalah sera pelapa dan oleum sesami. 30 bagian sera dan oleum sesaminya 70 bagian ya. Kemudian tentunya ini adalah pembuatan salep dengan bahan yang dilarutkan di dalam air, kemudian pembuatan salep dengan cara peleburan. Yang dilebur tentunya ini ya sera pelapa dan oleum sesami untuk membuat unguentum simplex. Kemudian bagaimana cara penimbangan bahannya? Tentunya seperti yang umum yang yang kita pelajari ya di tutorial ya. Tentunya nanti iodnya, kalium iodidanya berapa Anda buat ya sesuai dengan yang diminta di dalam resep. Misalnya ini adalah kalium iodida 3 gram ya. Ini kan dalam berapa ini? Dalam 100 ya. Ini 90, 95 tambah 3 tambah 2 akhirnya 100. Jadi dalam 100 ada 3 gram kalium iodida. Tetapi kita diminta membuat 10 gram, maka 10 per 100 dikali 3. Hasilnya berapa? Itulah bobot dari kalium iodida. Kemudian iod juga gitu, 10 per 100 dikali 2. Berapa gitu. Airnya juga gitu ya, 10 per 100 dikali 5. Kemudian unguentum simplexnya adalah 10 per 100 dikali 90. Ini bobot dari unguentum simplexnya berapa. Nah, untuk membuat unguentum simplex dengan sera pelapa dan oleum sesami, ini kan komposisinya 30 berbanding 70, ya totalnya 100. Maka untuk berapa sera pelapa oleum sesami ya di dalam unguentum simplex ini, ya caranya adalah ini 30 per 100 dikali ini bobot dari unguentum simplex yang sudah kita hitung tadi ya, dalam 10 gram tadi itu. Ya, oleum sesami kebalikannya 70 per 100 dikali bobot dari unguentum simplex yang tadi kita hitung. Itulah bobot dari sera flava dan oleum sesaminya. Oke, kemudian pasta ini tentunya masih dan semi solid ya. Pasta zinc oleosa 20 gram ya. Miske pasta ya, signa usus externus. Ya, ada problemnya ya, artinya ada masalah ya. Bukan masalah sebenarnya, tapi supaya kita mencermati ya bahwa resep ini memiliki resep standar. Ada zinc oxide, ada oleum sesami. Zinc oxide tentunya setelah Anda lakukan karakterisasi ya atau lakukan screening ya farmaseutis misalnya dia merupakan serbuk yang kasar, maka harus Anda lakukan proses pengayakan ya dengan mesh tertentu, misalnya dengan mesh 40 misalnya atau 60.
Kemudian ini zinc oxide-nya 60 gram, oleum sesaminya 40 gram. Ini dalam 100 karena 60 per 40 bagian, 60 bagian, ini 40 bagian, maka totalnya adalah 100. Maka untuk membuat pasta oleum 10 gram, berapa yang ditimbang zinc oxide-nya, berapa yang ditimbang oleum sesaminya. Caranya sama dengan yang tadi, yaitu 20 per 20 per 100 dikali 60 ya. Atau ini 60 per 100 dikali 20, kemudian ini 40 per 60 dikali 20. Itulah bobot dari masing-masing bahan ini. Atau tadi Anda kalau mau ini 20 per 100 dikali 60 atau 20 per 100 dikali 40, sama saja nanti hasilnya. Ya, itulah bobot dari zinc oxide dan oleum sesami. Yang jelas zinc oxide-nya dilakukan dulu proses pengayakan, kemudian ditambahkan oleum sesami, ya sesuai dengan bobot yang ditentukan tentunya. Nah, maka Anda sudah berhasil membuat pasta zinc oleosa. Oke, kita masuk ke gel. Jadi ini ada formula ya, natrium CMC 5%, kemudian ada gliserinnya 10%, kemudian propilin glikolnya 5%, aqua add 100%. Ingat, kalau ada persen ya di belakang angka dan tidak ada apapun di belakang persen, maka secara otomatis farmakope memberikan kita batasan ya, bahwa itu adalah bobot per bobot, jadi gram dalam 100 gram. Maka dari situ kita bisa mengetahui bahwa bobot ini adalah bobot dalam satuan gram. Kemudian Anda lakukan karakterisasi tentunya atau screening farmaseutis terkait dengan bahan-bahan ini, fungsinya apa dan seterusnya ya. Yang jelas adalah basis gelnya adalah natrium karboksimetil selulose ya. Kemudian misalkan ya ini dibuat dalam suatu formula yang mengandung ekstrak misalnya. Ya, misalnya ekstrak yang dibuat adalah konsentrasinya 1%. Kemudian Anda diminta membuat sebanyak 25 gram sediaan yang mengandung ekstrak ya 1% dari formula ini ya. Maka berapa yang harus Anda timbang natrium CMC-nya, gliserinnya, propilin glikolnya, dan aquanya tentunya. Maka caranya sama sebenarnya dengan yang tadi ya, hanya perhitungan biasa. Maka karena Anda diminta 25 gram, maka ini 25 gram dibagi tentunya total komponen yang ada di dalam resep ya, ini adalah 100 gram, maka 25 per 100 ya, dikali ini ya, bahan-bahan bobot dari bahan-bahan yang ada. Misalnya CMC ya dikali 5 samanya 1,25 gram. Kemudian 25 per 100 kali 10 sama dengan 2,5 gram. Kemudian 25 per 100 dikali 5 tetap 1,25. Kemudian aquanya add 25 gram tentunya. Sehingga komponen ini ketika ditimbang adalah gelnya bobotnya adalah 25 gram. Ekstraknya bagaimana? Ekstraknya 1%, maka 1 per 100 dikali 25 ya menjadi 0,25 gram. Nah, kemudian itu yang Anda timbang ya, ekstraknya ya. Kemudian timbangnya menggunakan apa? Ekstrak tentunya Anda menggunakan kaca arloji misalnya. Natrium CMC ya, karena ini adalah CMC bentuknya adalah serbuk ya. Ya Anda timbang dengan biasa ya, kertas perkamen. Gliserin bentuknya liquid ya, menggunakan cawan porselin ya. Kemudian propilin glikol juga bisa menggunakan kaca arloji. Aquanya kalau Anda timbang ya tentunya bisa menggunakan beker gelas misalnya. Tentunya ketika menimbang dengan alat-alat ini, maka Anda tara dulu ya timbangannya tentunya ya, Anda setarakan timbangan kiri dengan piring timbangan yang kanan yang ditempatkan alat-alat untuk menimbang ini ya.
seperti itu, baru Anda kasih beban tentunya di anak pinggan yang kiri ya, sesuai dengan bobot-bobot ini baru kemudian Anda memulai menimbang. Ini adalah tekniknya saja ya, formulanya sama seperti ini ya. Kemudian cara menghitungnya juga hampir sama. Kemudian kita lihat krim ya, krim ini karena mengandung massa yang larut air dan larut minyak, tentunya harus berbeda perlakuannya. Misalnya ini adalah asam stearat, sera alba, vaselin album, ini adalah bahan-bahan yang eh, larut minyak tentunya. Kemudian triethanolamin, ya ini propilin glikol, ini adalah bahan-bahan yang larut dalam komponen air ya. Maka ini adalah problemnya, ya sebenarnya bukan problem ya, artinya ada hal yang harus diperhatikan ya. Ini adalah pembuatan krim dengan proses pemanasan. Yang mana yang dipanaskan ini sera alba, asam stearat ya. Kalau sudah kemudian ini mencair, kemudian ditambahkan vaselin tentunya ya. Kemudian ini disiapkan ininya ya, disiapkan ini TA-nya, propylene glikolnya, aquanya ya, disiapkan secara bersamaan. Kemudian kalau sudah siap ini masa yang larut minyak dan larut air, kemudian bisa di apa namanya dicampur ya sampai terbentuk massa krim ya yang baik ya tentunya sesuai dengan eh, apa namanya persyaratan. Ini adalah bahan-bahannya ya, bahan-bahan atau bobot bahannya maksud saya. Asam stearatnya 15, ini pasti satuannya gram, kalau tidak ada apapun di belakang angka ini secara otomatis dia satuannya gram, sera alba 2 gram, vaselin album 8 gram, triethanolamin 1,5 gram, kemudian propylene glikol 8 gram, kemudian aquanya at 65,5 gram. Ya, kira-kira itu yang kita bisa bahas di perhitungan sediaan semisolid, karena pada prinsipnya hanya penimbangan biasa ya, tergantung bobot sediaan yang Anda diminta dalam resep. Kemudian kalau ada resep standarnya ya Anda sesuaikan dengan permintaan yang di dalam resep tentunya. Ya, itu yang bisa kita bahas di dalam materi terkait dengan perhitungan sediaan semisolid. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.